Pansus ini dibentuk 1 minggu sebelum banjir. Saya nggak ngerti juga. 1 minggu sebelum banjir? Iya. Bukan setelah banjir, Pak? Bukan. Bypass itu mungkin, ini kan baru semua, Pak. Dan lebih cilakanya lagi, itu kan ada sertifikat lahir karena pemberian hak. Kalau pemberian hak itu artinya tanah itu asal-usulnya tanah negara. Tanah negara itu diberikan hak. Jadi bagaimana cara mengevaluasi tanah negara diberikan hak kepada orang perorangan? Dasar bayar pajak ini dipakai untuk sertifikat. Ini kan, 100.000 saja sudah bisa ngurus SPPT dulu, baru sertifikat. Ini kalau tidak ada semacam permainan Bapak yang betul-betul terukur dan terkonsep sistemik lah gitu, ini nggak mungkin Pak. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas, itu akal sehat. Bali sempat banjir besar. Air di jalan sampai lutut bahkan menenggelamkan rumah. Bahkan banyak rumah warga yang terendam. Tapi di balik semua itu ada suatu hal yang bikin kita semua heran. Bagaimana mungkin di tengah-tengah hutan mangrove suwung ditemukan bangunan, bahkan katanya sudah bersertifikat tanah. Padahal kita tahu mangrove itu bukan tempat untuk bangun rumah atau villa atau bisnis. Tapi penyerapan air alami menyelamatkan banjir. Kali ini kita akan diskusi bersama Bapak Made Suparta SAMA. Beliau adalah DPRD Provinsi Bali, Pak ya? Siap. Dari fraksi? Titiang dari fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya. Panggilan kita Pak Made apa Pak Suparta? Pak Suparta. Pak Suparta. Ya, Pak. siap. Pak, kita sengaja minta ngundang Bapak hadir ke sini untuk berdiskusi, Pak, mengenai ribut-ributnya Bapak kita lihat di medsos, Pak. Dan ternyata Bapak sendiri tidak tahu atas pensertifikatan dan bangunan yang ada di mangrove. Bagaimana ceritanya itu, Pak? Baik Pak, terima kasih sudah mengundang saya, khususnya Made Suparta, anggota DPRD Provinsi Bali, Komisi 1, Ketua Fraksi, sekaligus Ketua Pansus. Nah, ini menariknya, Pansus ini dibentuk 1 minggu sebelum banjir. Saya nggak ngerti juga. 1 minggu sebelum banjir? Iya. Bukan setelah banjir, Pak? Bukan. Tujuannya untuk? Jadi kami hadir untuk menegakkan tata ruang, perizinan dan aset. Itu memang menjadi tugas pokok utama kami. Dalam perspektif tugas pengawasan, kewenangan pengawasan DPRD Provinsi Bali terkait substansi perda-perda yang ada, kemudian ada undang-undangnya. Wah, perda-perda kita ini kan luar biasa Bapak. Betul. Ada perda 100 tahun haluan Bali ke depan. Ada perda Nangun Sarketilo ke Bali. Ada Trite Karane. Macam-macam. Jadi filosofi dan kemudian aktualisasi regulasi itu sudah dibuat oleh Bapak Gubernur, Bapak W.N. Koster. Sudah dipikirkan bagaimana kita ini mengamankan Bali. 1 abad sudah dibuat undang-undangnya, regulasinya itu, perdanya. Maka itu Pansus hadir untuk sekarang mengevaluasi kegiatan lapangan. Karena hulunya kan sudah perda dan undang-undang ini Bapak. Betul. Jadi kita dalam aktivitas lapangannya ini harus hadir Pansus. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa Pansus ini lahir 1 minggu sebelum hujan dan sebelum banjir. Dengan adanya, ya mohon maaf Bapak, jadi berinspirasi dan beraspirasi dari ada curahan hujan itu dan banjir, maka ini menjadi tema utama kami Pak. Penataan ruang ini kan sudah jelas Pak.
dalam konteks untuk kita menjalankan ruang-ruang ini, fungsi ruang dari hulu sampai hilir. Di hulunya itu berapa kali kita rapat kerja RDP Pak dengan OPD dan instansi terkait. Itu sudah pembalakannya luar biasa di hulu. Pembalakannya banyak, jadi hutan-hutan milik pemerintah atau yang dikelola pemerintah, hutan-hutan milik orang perorangan masyarakat Pak. Sudah dibalak semua, jadi banyak sudah kos gundul begitulah. Jadi seperti yang dibilang oleh Pak Menteri itu seperti itu. Ya, maka itu begitu banjir. Dan hutan-hutan yang gundul itu sudah ada bangunan. Ada bangunan. Dan tempat bisnis. Tempat bisnis. Bahkan ada pila-pila Bapak. Di hulunya ini, di hutan-hutan itu. Kan ini sudah tidak boleh. Ini kan sudah konsep kita penataan ruang. Dari hulunya, kemudian daerah aliran sungai, das, yang dari hulu ke hilir, sungai yang berapa panjangnya, berapa lebarnya, sungai Ayong, sungai dan sebagainya, Tukat Badung dan sebagainya itu. Kan ini jalannya air Bapak. Ya. Dalam konsep konteks alami, konservasi. Ini pun sudah penyempitan di mana-mana, sudah pengedangkalan di mana-mana, sudah tertutup ruang daripada jalan air ini. Nah, itu. Kemudian air ini kan mengalir dia. Betul. Air mengalir sampai jauh, kan itu kata lagu Bengawan Solo. Tidak terjadi penyerapan. Nah, akhirnya fungsi-fungsi jalan air dan penyerapan ini tidak ada lagi. Harusnya dia ke laut, di hilirnya ini kan ada Greenbelt Bali Bapak. Greenbelt Bali ini dalam konteks wilayah Badung dan Denpasar. Secara alami itu kan memang sudah hadir wilayah hilir ini, tumbuhlah bako-bako. Hutan bako, Greenbelt Bali dalam konteks Badung dan Denpasar. Ini kan 1.373,5 hektar. Wow. Ini luasan real ya yang dikelola oleh Tahura, Taman Hutan Raya oleh pemerintah dan kemudian oleh Kementerian Pusat Pak Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kan artinya dikelola itu ditata, ya, berarti bersama diatur, pemerintah provinsi. Ya, bersama-sama itu. Artinya milik negara. Ya. Itu yang luas seperti. Dan juga di wilayah mangrove ini ada dikatakan atau diakui saya bilang ya sebagai milik-milik perorangan. Terbitlah banyak sertifikat. Yang kemarin yang dengar sampai berapa jumlah itu Pak? Ada di daerah Badung 71 sertifikat, di wilayah Denpasar 36 sertifikat. Jadi totalannya 106 sertifikat. 106 sertifikat di mangrove. Di mangrove. Di wilayah konservasi. Ya. Di wilayah hutan. Ya artinya kalau kita dalam teori pembuktian, kan pesawat terbangnya cepat, larinya terbat itu tidak usah dibuktikan lagi. Kalau tidak cepat dia pasti jatuh. Kan begitu teori pembuktian. Maka itu di sini pun berlaku Bapak. Jadi itu udah wilayah konservasi, wilayah hutan lindung, wilayah serapan air yang totalitas tumbuh mangrove. Ya dulu jalan raya Gusti Ngurah Rai dari Sanur sampai dengan Nusa Dua itu kan juga melewati mangrove. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara boleh. Ada pengecualian Bapak. Kalau untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat boleh. Dibuatlah jalan, tidak apa-apa. Kiri kanan jalan itu setelah kami RDP Bapak. Dengan para saksi. Jadi nelayan mangrove, kemudian pemerhati mangrove, pencinta mangrove. Itu mengatakan semua itu mangrove. Bahkan dulu itu sudah ada beberapa perkara yang orang nebang mangrove di kiri kanan jalan raya ini itu kena sanksi pidana, dihukum karena tidak boleh nebang mangrove. Itu kita buktikan. Artinya bahwa wilayah itu kan wilayah konservasi yang ditumbuhi mangrove, hutan lindung mangrove. Itu persoalannya. Makanya fungsi-fungsi yang sudah dibuat secara alami oleh yang maha kuasa ya, sebagai pencipta alam semesta. Ini fungsinya biar air itu dari hulu kemudian melalui sungai-sungai sampai dia ke laut Bapak. Yeah. Ini sebetulnya konsep awalnya itu, konsep alaminya itu. Dan kemudian kalau terjadi tsunami
Ini juga yang mengurai air laut itu. Yang menahan. Iya. Ketika juga banjir rob dan sebagainya, ini juga. Maka itu kalau menurut kami, dari perspektif sekarang itu diberikan tugas untuk menegakkan tata ruang dalam konteks hukum pariwisata, Pak. Kan Bali ini pariwisata. Orang ke Bali pasti ingin melihat budayanya, ingin melihat alamnya. Kita tidak punya sumber daya tambang, Pak, atau lainnya. Maka ini harus dipelihara betul. Industrinya pariwisata. Industri pariwisata, Bapak. Maka itu sebagai pariwisata ini kita harus tata betul. Harus berkonsep. Sudahlah, jangan macam-macam lah. Jangan ada kegiatan kalau menurut saya itu di wilayah yang sudah memang seperti itu. Tapi kenyataannya 106 sertifikat ada nih sekarang. Itu juga yang menjadi persoalan, Bapak. Ada 106 sertifikat. Itu baru yang disampaikan oleh Badan Pertanahan setelah kami dalami. Itu baru yang disampaikan. Berarti Baru yang ada yang disampaikan. tidak disampaikan. Ada. Ada, Bapak. Banyak yang tidak disampaikan. Banyak. Jadi contoh saja. Kami sempat itu turun sidak ke lapangan. Ketemulah ada kegiatan di sana, ada PMA, bahkan ada Ekokrit, ada usaha-usaha, banyak usaha Rusia dan sebagainya, dan usaha-usaha lokal. Kita lihat Banyak. yang di TV beton itu, Pak. Itu dia salah satu kegiatan. Salah satu kegiatan. Beton itu, Pak. Itu pun di wilayah yang sudah jelas-jelas wilayah konservasi, Bapak. Berbatasan, beririsan dengan kemudian hutan mangrove. Nah, yang kita tonton, Pak. Oh, kami kan menyewa di sini atas penduduk lokal yang memiliki sertifikat. Dan penduduk lokal mengatakan ini adalah tanah nenek moyangnya. Yang terbukti atas adanya sertifikat tersebut. Iya, itu kan baru katanya dan disampaikan seperti itu, Bapak. Betul. Tapi kan sekarang berseberangan dia dengan fakta lapangan bahwa itu wilayah mangrove, Bapak. Kalau kemudian pemohon-pemohon sertifikat itu memang betul-betul dia nelayan, misalnya nelayan di wilayah pesisir lah, Bapak. Tapi apa bisa melakukan kegiatan di tempat mangrove, Pak? Kan mangrove itu kan alami, di sana banyak duri, Betul. banyak hewan-hewan yang juga galak-galak. Reklamasi, Pak. Diuruk. Itulah salah satu dari pengaturan Undang-Undang 26 2007, Pak, ya, tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada juga perdanya, Bapak. Ada juga perdanya. Nggak boleh lakukan kegiatan pemadatan atau reklamasi, Pak. Kalau udah pemadatan wilayah air itu namanya reklamasi, Pak. Ada pasal pidananya itu. Nggak boleh potong mangrove. Nggak boleh juga nebang mangrove, Pak. Nggak boleh sertifikatkan itu. Ada undang-undangnya, Bapak. Itu kan persoalannya sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Harusnya kan paham dulu. Harus lakukan kajian. Ya. Jadi lahir daripada sertifikatnya harus dikaji dalam. Kalau kita global kan, Pak, pensertifikatan itu rata-rata di tahun berapa, Pak, ya? Itu 2014, 2017, baru-baru saja. Baru, Pak, ya? Baru. Taruh yang paling lama itu ada, saya lihat itu tahun 92. Paling lama. Itu baru-baru. Baru, Pak. 2014 baru sekali nih. Kecuali sertifikat itu lahir dulu. Sebelum ada jalan bypass itu mungkin. Ini kan baru semua, Pak. Dan lebih cilakanya lagi, itu kan ada sertifikat lahir karena pemberian hak. Kalau pemberian hak itu artinya tanah itu asal-usulnya tanah negara. Tanah negara. Itu diberikan hak. Jadi bagaimana cara mengevaluasi tanah negara diberikan hak kepada orang perorangan? Kan harus ada panitia A, harus ada kajian lapangan, harus ada sporadik. Itu sertifikatnya hak milik apa hak guna bangunan atau hak usaha, Pak, atas Ada negara? hak milik. Hak milik juga jadi. Ada hak milik, banyak kan hak milik di samping hak-hak lainnya, Bapak. Itu persoalannya. Maka itu kan kita pertanyakan.
Sudah jelas undang-undangnya bilang nggak boleh terbit sertifikat. Nah, kalau ini kita mau belajar pemerintahan, Pak. Kalau hal-hal seperti itu, siapa biasanya yang melakukan kontrol atas adanya hal-hal ini, Pak? Sehingga sekian tahun, anggaplah 2014 sudah terjadi sertifikat, terjadi bangunan, terjadi tempat bisnis. Harusnya siapa yang berperan aktif atas bersuara akan hal ini? Iya, ini kan kesadaran kita semua, Bapak. Jadi pemerintah hadir yang melakukan evaluasi dan kontrol atas wilayah konservasi itu, masyarakat juga hadir. Ya semua yang berkepentingan kalau bisa ini saling kontrol, Pak. Kalau yang sekarang yang mengutama kontrol ini kan pemerintah. Dalam perspektif jangan mengeluarkan sertifikat. Kan itu dulu. Kan persoalan ini Kita mengeluarkan bicara sertifikat dan mengeluarkan sertifikat, berarti BPN, Pak. Badan Pertanahan sudah jelas. Itu lembaga memang yang kita tahu. Itu kan yang lembaga Karena mengeluarkan dia yang sertifikat. ngeluarin itu, Pak. Harusnya punya parameter-parameter, Pak. Punya kontrol-kontrol. Punya kajian-kajian yang dalam. Sudahlah, ini daerah resapan air, jalannya air, daerah konservasi. Udahlah, jangan diapa-apakan. Kok gitu-gitu aja sih, kita susah sekali, Pak. Kok enggak karena kepentingan? Betul. Itu loh persoalannya. Maka kan kita pertanyakan, kalau sekarang dasar persertifikatan terbit karena konversi misalnya Bapak ya, itu kan seolah-olah tanah waris. Yaitu warisannya dari mana? Pipil persilnya seperti apa? Kemudian SPPT-nya kalau ada SPPT seperti apa? SPPT itu kan cuma surat keterangan dari yang bersangkutan melalui pejabat di bawahnya, kepala desa, perbekal, camat dan seterusnya itu keluar SPPT, kemudian dinas pendapatan mengeluarkan SPPT, bayar pajak. Dasar bayar pajak ini dipakai untuk sertifikat. Ini kan aduh 100.000 saja sudah bisa ngurus SPPT. SPPT dulu baru sertifikat. Ini kalau tidak ada semacam permainan Bapak yang betul-betul terukur dan terkonsep sistemik lah gitu. Ini nggak mungkin Pak. Pasti sistemik, Pak. Iya. Pasti sistemik. Kalau di Jakarta kan ada pensertifikatan atas kasus yang heboh di medsos, Pak. Ya. Laut itu. Ya. Nah, kalau di Bali ini dengan 106 sertifikat, luasnya kurang lebih berapa itu, Pak? Luas kurang lebih itu dari yang dilaporkan itu kurang lebih ya itu sekitar 20 hektar. 20 Kurang hektar. lebih, Pak. Kurang lebih, Pak ya. Tetapi titik-titik yang saya turun ke lapangan waktu itu di tempat ada pabrik besar itu, ya ada PMA itu, saya tanya BPN, Bapak coba sini dulu, apakah wilayah zona ini sudah keluar sertifikat apa belum? Dikatakan sudah waktu itu. Daerah zona yang masih belum ada bangunan. Daerah zona yang ada bangunan Oh, waktu yang ada yang kami bangunan, sidak oke. yang beririsan dengan mangrove. Karena ini bangunannya besar-besar banget. Nah, Saya tanya, Bapak ini sertifikat sudah terbit, oh ini nomor sekian terbit 70 are. Ini sertifikat terbit 28 are. Ini sertifikat terbit 40 are. Ini sertifikat terbit 30 are. Yang wilayah kawasan zona itu yang tidak masuk di 106 itu Bapak. Yang 106 itu cuma 3 are, 4 are, 5 are. Ini nah, kan Bapak tanya sama BPN, loh kenapa terbit sertifikat? Jawabannya apa, Pak? sudah kami tanyakan waktu kita rapat dengar pendapat dengan BPN dan kemudian Dinas Perizinan, Pol PP, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian BWS, Pak, semuanya yang terkait itu kita tanyakan. Jawabannya, Pak? Iya, jawabannya ini katanya tanah milik. Hak milik. Tanah milik dulu. Tanah hak milik penduduk. Hak milik, jadi tanah milik. Setahu kami ada saksi mengatakan bahwa itu wilayah perairan. Jadi sertifikatkan itu kan tidak boleh di perairan Bapak. Harus di tanah, atas tanah baru terbit Betul. sertifikat. Berarti ada proses pemadatan, reklamasi. Itu sebenarnya tidak boleh, udah ada undang-undangnya. Mungkin dalam bahasa lawyer kan pembenaran, Pak. Loh dulunya itu padat, Pak. Tetapi ada abrasi. Sudah dibuktikan. Karena ada abrasi sehingga kita uruk lagi. Ya ini bahasa kita lawyer, Iya, Pak. iya. itu kan alasannya aja, itu tidak boleh Pak itu. Kalau mau itu Bapak ada kegiatan di wilayah konservasi dalam perspektif mangrove ini Pak.
Kalau saya mau tanya Pak, kalau hujan nanti akan ada lagi karena musim hujan itu kan musiman Pak. Betul. Pasti datang setiap tahun. Nah, mana jalan-jalan lalu lintas airnya ini Bapak? Ini nih pertanyaan, kalau sampai itu semua ditumbuhi dengan kegiatan-kegiatan usaha, industri Saya dan dengarnya, sebagainya. saya dengarnya lucu juga nih Pak. Mana jalan lalu lintas air? Kita jalan lalu lintas manusia aja di Denpasar udah pusing. Nah, itu Sekarang dia. jalan lalu lintas air ternyata terhambat juga. Iya Bapak, kalau kita hidup di Burloka ini secara fisik kan kita ini harus melalui menggunakan infrastruktur jalan. Kalau manusia mau pindah ke satu tempat ke tempat lainnya harus ada infrastruktur jalan, yang kedua harus mobil kan begitu. Begitu juga kalau di alam nyata ini air juga begitu Pak. Minta jalan dia dari hulu nih, minta melalui sungai-sungai, kemudian melewati mangrove sampai dia ke laut. Kalau ini ditutup Pak, kan nanti jadi banjir rob, banjir bandang. Jadi air mengalir itu bukan lagi di aliran sungai, tapi sudah sudah tumpah keluar Pak. Nah, itu. Dan ternyata kemarin itu baru pemanasan Pak. Kan belum musim hujan ya. Agustus itu adalah tester daripada percobaan musim hujan. Main course-nya Pak, November, Desember. Nanti kita dikasih hujan berhari-hari, berminggu-minggu. Gimana besarnya air ini Pak? Begitu Pak, benar itu Bapak katakan. BMKG pun sudah memprediksi, menganalisa seperti itu. Nah, sekarang BMKG yang lembaga yang tahu persis ya, yang meramal tentang hujan, badai dan sebagainya. karena kita baru dikasih pemanasan kemarin Pak. Makanya. Kasih pemanasan aja sudah ada korban jiwa, sudah rumah penduduk ratusan Pak tenggelam. Ini, nah sekarang sebelum kita ke sana Pak, untuk kelanjutan atas pensertifikatan ini kan BPN menyatakan bahwa ini hak milik. Sekarang juga pasti ada bisnis. Berarti ada izin usaha juga di situ Pak. Yang pastinya keluar juga atas wilayah di situ. Nah, apakah itu melakukan pelanggaran atau tidak Pak? Tetapi ini akan diperlukan yang namanya ujian ya. Ujian itu berarti ada proses di situ. Pak mengatakan ini terbukti pemerintah yang notabene BPN atau Dinas Perizinan mengatakan, oh ini udah benar Pak. Ya, yang menyatakan benar dan salah ini bagaimana sekarang prosesnya ini Pak? Iya Bapak, kalau benar ini kan relatif. Ya. Karena benar menurut pandangan yang sementara ini, yaitu benar kata satu instansi kan gitu Bapak. Kan ada regulasi-regulasi lain yang mengatur. Undang-Undang 20 tahun 1961, ada dasar pencabutan hak-hak di atas tanah Pak. Ada caranya itu. Kemudian pencabutan itu sendiri bisa dilakukan oleh yang mengeluarkan sertifikat. Betul. Atau yang mengeluarkan produk administrasi formal, kan begitu. Betul Pak. Buktinya BPN sudah mencabut. Ada berapa sertifikat, 8 hektar sebagai WK itu Pak, dicabut. Itu cilakanya lagi tanah milik provinsi. Nah. 8 hektar, ada berapa sertifikat dicabut. Sederhana, yang penting niatnya baik saja Pak. Jadi kalau untuk proses pencabutan itu ada regulasinya Bapak. Jadi ada undang-undangnya, ada lembaga yang mengeluarkan bisa mencabut. Banyak cara, demi kepentingan apa Bapak? Demi kepentingan jangan sampai ke depan ini mau banjir lagi Bapak. Setuju Pak. Kan tidak mau kita. Seperti yang Bapak katakan tadi, ini kan baru September Pak. Belum lagi yang Bapak katakan tadi November, Desember seperti apa. Dan itu juga diprediksi oleh BMKG. Mau kita nanti ada korban lagi Bapak? Mau kita ada lagi kerugian-kerugian material, mobil hanyut dan sebagainya? Mau kita malu di mata dunia Pak? Betul. Ini Bali loh Pak. Betul Pak. Ini Bali ini daerah pariwisata, menjadi perhatian dunia. Oleh karena itu belum terlambat Pak. Ini kan proses, makanya pihak penegak hukum, kejaksaan dan polisi masih juga ini melakukan penyelidikan dan penyidikan Pak, pro justisia. Masih berproses Pak. Atas terbitnya sertifikat. Ada sertifikat. Artinya masih banyak cara kita Bapak. Ya prinsipnya pokoknya udahlah, ini di wilayah konservasi hutan mangrove, kembalikan saja fungsinya sudah sederhana. Artinya aja. dengan terbitnya sertifikat 106 ini sudah berproses karena hukum.
Sudah kita panggil, kita ajak diskusi, kita mohon kita undang yang terhormat Bapak penegak hukum, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, ya lembaganya lah. Itu kita dari lembaga itu sudah mengirimkan juga timnya Pak pada rapat-rapat itu. Jadi dari penegak hukum juga sudah memberikan perhatian, mendapat perhatian. Karena itu tadi. Karena kita merasakan sendiri gimana banjir itu Pak. Betul. Itu Pak. Jadi itu parameter banjir itu juga sebagai salah satu dasar kita untuk melakukan evaluasi Pak. Ya itu kita harus kita harus perhatikan. Ya. Banjir itu bukan sekedar itu diberikan banjir dan kemudian curah hujan. Itu alam itu supaya kita sadar Pak. Nah, oke Pak. Sekarang pensertifikatan dan bangunan atau perizinan atas adanya di tempat konservasi alam atau di hutan mangrove berproses secara hukum. Nah sekarang pemerintah untuk melakukan pencegahan atas Desember November yang nanti musim hujan, apa yang dilakukan Pak? Ya kalau kami lihat pemerintah sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Wayan Koster dan kemudian pejabat-pejabat bupati kabupaten dan kota Pak, dari inspirasi dari banjir itu sudah kita juga melakukan langkah-langkah. Saya kira BMKG juga dan kami sendiri dari Pansus TRAP ini juga sudah meminta kepada dinas terkait yang mengeluarkan izin, tolong ya jangan keluarkan izin dulu karena ini wilayah bermasalah. Ya, jadi untuk mengerem untuk kegiatan orang yang akan membuat suatu kegiatan bangunan dan sebagainya, kita minta udah jangan keluarkan izin. Yang belum keluar, yang sudah keluar Pak? Yang sudah keluar pun kita evaluasi. Banyak izinnya bolong-bolong, belum lengkap. AMDAL-nya UKL UPL belum lengkap. Ya kita stop dulu Pak. Banyak cara saya kira. Dan banyak cara. Ribut-ribut juga mengenai masalah mafia tanah. Karena tanah-tanah di pinggir sungai dibuatkan bangunan yang notabene itu adalah sepadan. Iya Bapak, itu benar. Jadi kalau dalam perspektif mafia tanah ini dalam pandangan umum kan begitu. Ya kegiatan-kegiatan yang melakukan pensertifikatan di wilayah-wilayah aliran-aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, pinggiran tebing dan sebagainya Pak. Itu kemudian ada makanya ini kan kita Pansus tata ruang, aset dan perizinan. Aset itu tanah-tanah itu Pak. Ya kita evaluasi banyak juga Pak tanah-tanah itu yang kita minta supaya ya kita evaluasi semua. Tanah milik provinsi, tanah milik masyarakat. Siapa ya kemudian yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk menerbitkan sertifikat dan izin-izin lainnya. Kita evaluasi semua Pak. Ini pas sekali kegiatan kita. Karena belum saya pernah lihat Pak. Pemerintah berperkara kepada swasta atas pensertifikatan tanah, atas bangunan tanpa izin, sanksinya itu belum kita lihat secara nyata itu Pak. Sehingga efek jerah daripada masyarakat santai, slow. Ya paling Pak Made ribut-ribut aja. Nanti asap. Takutnya di situ, Pak. Iya, saya kira enggak. Ya, saya kira ya kita optimis, Pak ya. Optimis kita itu. Kalau bisa secara kesadaran bergotong royong kita ini, ayolah kita evaluasi kepentingan kita. Evaluasi kepentingan, Bapak. Artinya kalau memang sudah tidak benar, kita evaluasi, ya kita akui sebagai hal yang tidak benar, kan gitu bersama-sama. Makanya kita dorong juga penyelesaian secara ADR, alternative dispute resolution. Karena kan kalau Pak bertanya mengenai atas kesadaran masyarakat yang ada di daerah setempat untuk sadar diri, menyerahkan, menghentikan, orang mohon maaf Pak ya, kita merasakan keuntungannya, kita merasakan cuannya, kita merasakan kenyamanannya. Sebelum ada sanksi ya diam-diam aja Pak. Kalau Pak masih berteriak-teriak gitu ya kita pura-pura tidak dengar. Tapi ini bukan teriak lagi Pak. Sudah kegiatan nyata, real, konkret.
Karena sudah Ya, sudah ada kegiatan penegakan hukum, sudah ada berproses di kegiatan kejaksaan. evaluasi dari BPN, ya, kemudian juga kita dari instansi terkait kalau sudah hendak keluarkan izin ya juga mau apa-apa sertifikat. Kan kuncinya di pemerintah. Ada diskusi dari masyarakat, Pak, Ya. yang saya sebenarnya nggak enak juga nih mengkomunikasikan ke Bapak. DPR kan fungsinya pengawasan saja. DPR fungsinya hanya memberikan informasi katanya, Pak. Emang mau ngapain dia? Mohon maaf, Pak. Bukan mengecilkan nilai dan fungsinya Bapak. Tetapi ada beberapa tanggapan teman-teman seperti itu. Mau ngapain juga? Paling sebulan aja udah selesai ribut. Iya. Kalau dalam pandangan pengetahuan seperti itu mungkin kita harus memberikan, Pak. Nanti ini salah satu tugas kita bersama, memberikan pemahaman bahwa pemerintah ini ya eksekutif, legislatif dan yudikatif, ajaran trias politika ini betul-betul ini bersinergi, Pak. Setuju. Ini sebetulnya dari segi regulasi itu kalau dalam perspektif di pemerintahan Provinsi Bali, Pak, itu kita eksekutif sebagai legislatif itu sebagai penyelenggara pemerintah. Jadi kedudukannya antara eksekutif dan legislatif sama-sama sebagai penyelenggara. Ayo bersama membangun, ayo bersama ngurus rakyat. Regulasinya dalam konteks kewenangan pengawasan DPR itu signifikan, Pak. Jadi 3 fungsi DPR itu fungsi legislasi, kita membuat regulasi, aturan-aturan, Pak. Kemudian kita juga menganggarkan kegiatan-kegiatan pemerintah itu. Melakukan fungsi budgeting, Pak. Fungsi pengawasan ini sebetulnya kalau kita paham betul tentang regulasi, ini luar biasa, Pak. Pengawasan ini dilakukan terus-menerus, Pak. Jadi pengawasan ini melakukan kegiatan kontrol kepada pemerintah dan kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, Bisa Pak. menjadi sebuah evaluasi. Iya, Pak, kalau kita paham betul regulasi, itu Undang-Undang 23 2014 ya Bapak, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian ada PP dan sebagainya. Itu sebenarnya kita ini sebetulnya kalau mau kerja saja kita, kalau mau kita terpanggil sebagai wakil rakyat, sebagai yang lahir dari kedaulatan rakyat, Pak, itu sebenarnya perannya besar, Pak. Bisa bersuara, bisa protes, bisa menyampaikan. Apalagi sekarang kan sudah zamannya beda. Artinya kalau sudah DPR bersuara di medsos, saya dengar sekarang, itu sangat menakutkan bagi operator yang menjalankan hal tersebut, Pak. Apalagi hal-hal seperti ini yang kita lakukan diskusi ini. Anggaplah kita kembali kepada, ternyata Bapak, ini bukan bersuara saja, Pak, bukan teriak-teriak saja, Pak, sampaikan. Akan tetapi sudah ada yang namanya proses hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, siapa di balik munculnya sertifikat ini? Siapa di balik munculnya sertifikat ini? Kalau kita melihat sertifikat ini ada yang namanya hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak milik juga. Bahkan di situ ada yang namanya izin usaha. Pandangan kami sebagai orang sipil yang mengeluarkan sertifikat ya BPN. Masyarakat kan memohon. Nah sekarang yang anggaplah kejaksaan memproses, yang diproses siapa, Pak? Berarti orang yang mengeluarkan sertifikat ini. Jelas, oknum atau orang. Lembaga kan suatu lembaga itu kan struktural, Pak. Itu lembaga itu punya fungsi luar biasa, Pak. Itu kita merdeka, kita lembaga-lembaga negara yang hadir, lembaga-lembaga yang ada masyarakat ini menjalankan fungsinya secara baik. Tetapi kan di sana banyak petugas-petugas, Pak. Banyak pegawai-pegawai, banyak pejabat-pejabat, banyak oknum, Pak. Ya syukur astungkara, alhamdulillah kalau mereka itu sadar, Pak. Sadar begitu mereka disumpah. Ya mereka betul-betul kerja untuk kepentingan yang benar, Pak. Ini kan kebanyakan oknum-oknum dan kemudian yang tanda petik kita katakan orang perorangan itu kan kerja kepentingan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan mencari keuntungan. Ya, untuk melakukan kekuasaan yang lebih. Ini yang salah, inilah kebetulan yang tidak benar, Pak. Ini yang sebelum orang katakan tanda petik mafia-mafia itu, Pak. Dan itu yang mengungkap katanya, Pak,
adalah kebesaran Tuhan melalui banjir. Iya itulah. Yang mengatakan. Iya maka itu Pak, kalau Dan kita diteruskan melalui bapak-bapak yang ada sekarang ini melalui pansus. iya Bapak, maka itu kalau kita sadar, kita merenung kadang-kadang Pak, kita kontemplasi Pak. Setiap orang tuh, setiap pejabat tuh wajib merenung Pak, kontemplasi karena kan kita di bawah sumpah Pak. Iya, Ya, merenung maksudnya itu supaya apa sih tugas kita Pak? Kita digaji Pak oleh rakyat. Ya kalau bisa kerjakan tugas yang baik, bekerja yang Mudah-mudahan, baik Pak, untuk rakyat. Kan begitu. mudah-mudahan Jangan kita hatinya mereka sama seperti hatinya Bapak. Sadar diri, oh ternyata ini sudah salah, oh ya udah berdasarkan aturan boleh kok kita batalkan. Ya mudah-mudahan Pak. harus gitu Pak. Karena kita kan makhluk beragama Pak. Kita saya kira semua beragama. Kita apa sih tujuan agama kita? Tugas kita kan seperti yang sering saya katakan, hak kita dan tugas kita hanya sebatas menjalankan kewajiban Pak. Selebihnya terserah kepada Yang Maha Kuasa Pak. Oke Pak, Itu dia. mudah-mudahan itu didengar dan mudah-mudahan juga ya udah saya sadar kita batalkan melalui peraturan. Kalau tidak ya silakan diproses dan itu Bapak yang memiliki pengawasannya. Iya. Sekarang ini Pak, kita persiapan nih Pak. Persiapan menuju Menkos di bulan November Desember. Bapak mengatakan tadi kan yang terkait atas pembangunan jangan dulu dikasih izin dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan aliran dari saya dengar tadi bahasa Bapak itu cukup menarik Pak. Lalu lintas air ini Pak. Apakah ada pembenahan dari pemerintah atau lalu lintas air ini untuk Desember November Pak? Saya dengar teman-teman setiap musim hujan kayak trauma. Banjir lagi nggak ya? Banjir lagi nggak ya? Nah, itu ada nggak eksekusi pemerintah atas lalu lintas air ini Pak? Baik Bapak. Kalau kita sekarang melihat akibat banjir yang baru lalu itu sudah hadir pemerintah pusat sama pemerintah provinsi dan kabupaten kota Pak. Ini sudah sama-sama juga mengeluarkan biaya, mengevaluasi. Kita lihat banyak menteri datang Bapak, Pak Gubernur bolak-balik juga ke Jakarta, udah dapat bantuan juga Bapak untuk perbaikan-perbaikan untuk evaluasi jalan-jalannya air. Ya sungkare Bapak ke depan, sungkare ya. Ketika ada curah hujan lagi yang fenomena alam itu tidak lagi Bapak banjir. Karena kami melihat kami kan juga terus mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan ini dari kewenangan BWS sudah juga Bapak Gubernur yang seperti saya bilang tadi Bupati, Wali Kota dengan OPD terkait sudah semua bekerja Bapak. Sudah semua bekerja, sedang bekerja sekarang ini. Ya juga sudah memikirkan akan curah-curah hujan yang diprediksi November Desember oleh BMKG cukup besar. Bekerja apa langkahnya Pak? Langkah nyatanya. Langkahnya sekarang sudah aliran kedalaman sungai sudah dievaluasi. Jadi sudah dilakukan. Sudah dikeruk kembali Pak? Sudah dikeruk, sudah dinormalisasi. Bapak sungai-sungai itu sudah dilebarkan. Wilayah yang di hulu, hutan-hutan itu juga sudah dilakukan kegiatan-kegiatan gotong royong Pak. Antara pemerintah dan masyarakat untuk menanam kembali reboisasi, untuk menanam kembali hutan-hutan itu. Alirannya ini sudah diperbaiki, kemudian sampai kilir. Makanya juga salah satunya kami ini di daerah mangrove itu kan ya sempat juga kerja kan itu kita di sini, saya di sini kan karena sedang kerja untuk supaya mangrove ini tetap difungsikan sebagai hutan lindung, wilayah konservasi, jangan melalui kegiatan. Kan sudah sedang bekerja, ada evaluasi sertifikat, bekerja sama dengan BPN, bekerja sama dengan dinas-dinas terkait Pak, itu sudah sedang ini. Bahkan juga kita sedang evaluasi Pak, ada kegiatan apa lagi yang ada di mangrove, mungkin kita ada kegiatan lapangan lagi nanti Pak di wilayah kami, ada center, ada potret bahwa ada kegiatan-kegiatan juga yang melanggar tata ruang, yang melanggar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini kan termasuk wilayah pesisir. Kalau udah pesisir itu berarti wilayah air Pak. Kalau wilayah air laut itu udah kewenangan daripada negara Pak, negara hadir. Oke Pak, kalau ini sudah bekerja, lagi sedang bekerja Pak. Kita masyarakat ingin tahu kapan mau selesainya ini,
Dan apa yang mau Pak selesaikan atas pekerjaan itu? Jadi kita kerja terus sampai dengan target terpenuhi, target selesai. Jadi kemudian apa yang kita inginkan? Targetnya itu apa, Pak? Targetnya begini, Bapak. Sederhana. Satu, alam ini sudah membentuk jalannya, Pak. Jalannya air sudah dibentuk. Ikuti aja itu. Pola itu kita pakai. Yang kedua, kita sebagai orang perorangan yang hidup di wilayah ruang-ruang, ini satu sadar diri. Kemudian yang kedua, kita bekerja juga, Pak. Untuk supaya melakukan kegiatan-kegiatan jangan sampai menutup ruang-ruang jalan air. Nah itu. Kita sedang seperti itu. Kita bangun sekarang. Karena Bali ini boleh dikatakan kan ini harus maksimal, Pak. Kita lakukan kegiatan-kegiatan sebagai daerah tujuan pariwisata. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa Bali ini sebagai wisata dunia, Bapak. Dan kita harus bekerja baik, mengatur tata ruangnya, mengatur izinnya, mengatur tentang objek-objeknya dan tanah-tanahnya, Pak. Tamu yang datang biar supaya nyantai dia. Ya. Kan ada pungutan juga, 150.000. Nah, yang di situ. Itu kalau dia datang dengan keindahan alam, dengan budaya kita yang luar biasa ini kan mereka senang, Pak. Tapi Pak pungut 140.000, 150. Pak. 150. Ya. Keluar dari bandara macet, Pak. Itu PWA, Pak, pungutan PWA namanya. Nah, kalau keluar dari bandara kemarin ada macet, Bapak Gubernur sudah menata juga bandara ini biar supaya tertib, Pak. Jadi jangan sampai, kan sudah dilakukan evaluasi. Titik-titik macet itu tolong supaya jangan sampai macet. Jadi pihak Angkasa Pura sebagai pengelola bandara ini harus bekerja benar. Kita ini jadi sorotan dunia. Nah, begitu masuknya harus rapi. Harus rapi, kan begitu. Nah sudah juga sampai segitunya, Pak. Sudah dilakukan kegiatan oleh pemerintah. Oke, Pak, untuk target atas permasalahan mangrove, banjir, pensertifikatan tanah, Pak. Iya. DPR provinsi memberikan target waktu apa tidak, Pak? Kami dari waktu yang ada untuk pansus ini kan 6 bulan, Pak. Kami kerja memang ada waktunya sesuai dengan aturan tata tertib kita itu 6 bulan. Dapat diperpanjang lagi. Nah, maksud saya ini kan lagi berproses nih, Pak. Iya. Atas penyelesaian sertifikat yang muncul ini, Pak. Iya. Ada bangunan-bangunan yang ada, bisnis-bisnis yang ada di situ. Iya, nah, betul. proses ini, Pak, apakah DPR memberikan, ini kan DPR sudah fungsinya pengawasan, melaporkan, dan sekarang berproses. Pemerintah yang terkait proses, kami kasih waktu sekian lama harus selesai. Ada nggak seperti itu, Pak? Iya, memang seperti itu. Ada, Pak? Iya, seperti itu. Kapan, Pak? Itu harus selesai. Pada waktu kita rapat dengar pendapat sesuai dengan aturan, kan semua ini kita diatur oleh regulasi, Pak. Kalau kemudian penegakan hukum, mulai dari proses penyidikan ada batas waktu, nggak boleh lama-lama sampai P21 kan istilahnya itu ada waktunya, nggak boleh lama-lama. Nah, itu sudah ada aturannya dari aspek penegakan hukum. Kemudian dari aspek pencabutan sertifikat, ya mereka ke BPN kan juga sudah ada undang-undangnya, sudah ada regulasinya. Yang sekarang mereka lagi sedang bekerja, Pak, untuk mengevaluasi itu. Kemudian juga kami kepada kegiatan-kegiatan yang melanggar tebing, jurang, pesisir pantai, kan 100 meter dari air pasang, sepadan danau 50 meter, sepadan sungai itu 5 meter, Pak. Itu sedang kita lakukan kegiatan, dan kemudian OPD terkait juga sedang mengevaluasi. Paling tidak yang dapat kita sampaikan dengan kegiatan-kegiatan kita ini ke depan tidak ada lagi, Pak. Ya. Tidak ada lagi pelanggaran tata ruang. Ada tidak kemungkinan, Pak, masyarakat yang mengajukan permohonan atas pensertifikatan ini ada masuk nggak kemungkinan unsur pidananya? Itu sedang didalami oleh penegak hukum. Secara normatif kalau kami melihat ada juga unsur-unsur seperti itu, Pak. Kegiatan-kegiatan oknum, kegiatan-kegiatan yang orang perorangan, bahkan tanda petik yang dikatakan mafia tanah itu. Kan itu sedang berproses. Pasti ada. Kemungkinan itu ada, Pak, ya? Kemungkinan itu pasti ada. Entah itu pemalsuan dokumen. Evaluasi. Karena begini, sekarang Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Bali
juga sedang mengusulkan kepada Badan Pertanahan, Kanwil dan Badan Pertahanan Kabupaten dan Kota, kepala-kepalanya itu, untuk membatalkan sertifikat yang terbitkan di mangrove. Yang memerintahkan itu siapa, Pak? Peraturan. Jadi lembaga lingkungan, dinas lingkungan hidup ini, dinas kehutanan sedang mengusulkan, menyampaikan ini loh, ini melanggar nih 1, 2, 3, 4 daftar listnya itu melanggar karena sertifikat terbit di mangrove, Pak. Itu sudah. Karena tadi Pak menyampaikan di awal bahwa pengelolaan mangrove dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Pusat. Ya, Tahura, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya. Berarti mereka bisa bersuara juga dong. Bisa, mereka terus bersuara. Bahkan, nah, pansusnya Bapak ini kan pengawasan atas ITR dan tata ruang Pak ya. dan aset. Nah, oke Pak, itu di situ menarik. Yang kejadian GWK Pak. Belok lagi GWK. Nah, ini kan bagian dari lah ya, mangrove, mudah-mudahan dah tujuan dan harapannya kan Pak sudah sampaikan nih sekarang. Ini sebelum kita ini lagi seru-seruin sekarang GWK nih Pak. Iya, GWK. Itu kok bisa ada tembok kayak begitu Pak ya? Nah, ini kan juga kami sedang dalami Bapak, sedang kita pelajari. Proses kepemilikan tanah di sana itu dan kemudian jual belinya itu seperti apa? Kok bisa jalan itu turut terjual? Dalam di belakangnya itu ada wilayah warga, Pak. Warga ini sudah turun temurun dan jalan ini sebagai salah satu lalu lintas masyarakat, lalu lintas ekonomi dan kegiatan budaya dan sebagainya melalui jalan ini. Kok bisa juga jalan ini terjual? Kan jadi tanda tanya kami juga, Bapak. Sehingga itulah kemudian ditembok, ya kan? Tapi syukurnya juga berkat ketegasan pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur dan pemerintah Kabupaten Badung bersama-sama sudah melakukan komunikasi yang intensif kepada pemilik dan kemudian pengelola GWK atau manajemen GWK. Ya hasilnya kan sudah sepakat, Pak. Sudah dibongkar, kan itu dia. Sudah dibongkar. Ini kan masih proses. Nah, Pak Upati mengatakan ya semua dibongkar. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, kendala lapangannya seperti apa nanti enggak tahu kita. Yang penting sekarang berproses. Tapi yang jadi pertanyaan ya ke depan jangan sampai ada seperti itu lagi, Pak. Pasti ada, Pak. Ya, kenapa saya bilang pasti ada? Ya. Karena kami sebagai masyarakat tidak melihat sanksi atas kenapa bisa ada jalan ditembok. Itu kan sudah perbuatan yang dilakukan. Oh, solusinya adalah tolong dibongkar dong atas perbuatanmu. Ya udah bongkar. Seolah-olah tidak ada kesalahan di situ, Pak. Karena tidak ada sanksinya, masyarakat yang lain atas hal itu ya coba-coba juga, Pak. Kita sebagai negara hukum, negara yang berdasarkan hukum, kalau dari segi aspek regulasi, undang-undang dan sanksi, sudah jelas sekali ada. Dalam pasal 192 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, Pak. Nggak boleh menutup jalan, Pak. Kalau menutup jalan saksinya apa? Sampai 9 tahun, Bapak. Sampai 9 tahun sanksinya. Dan kemudian itu sudah termasuk pelanggaran HAM, Pak. Yang boleh melakukan pelaporan itu siapa, Pak? Itu masyarakat yang dirugikan atau korban di sana. Dan kemudian penegak hukum bisa serta-merta langsung melakukan kegiatan penyelidikan. Apakah itu delik aduan apa tidak? Kalau delik aduan, ada aduan dari masyarakat. Kalau tidak delik aduan, penegak hukum langsung bisa, Pak. Ini kan karena ketidaktahuan saja daripada warga menutup jalan. Tapi memang kita kan negara, kita ini kan menganut asas musyawarah mufakat kekeluargaan, Pak. Ya kalau sudah bisa dengan cara-cara musyawarah mufakat, nggak usah lah melakukan kegiatan penegakan hukum sampai memenjarakan orang, Pak. Apalagi, yang penting kemarin kan apalagi lawannya adalah orang kuat, Pak. Kalau hukum kan tidak pandang bulu, Pak. Equality before the law, Pak. Amin, semua Pak. orang sama di mata hukum. Amin. Ya sepanjang kita tegas saja. Ya kita harus begitu. Karena untuk kepentingan bangsa dan negara, Pak. Untuk rakyat. Tapi syukur kalau wilayah itu kan kita udah lihat sudah dibongkar. Cuman dari segi perizinan kan kita pertanyakan. Orang-orang pada bertanya, Pak. Izin nih orang-orang para tokoh-tokoh masyarakat, Pak. Masyarakat sendiri dan para
agama, tokoh-tokoh agama. Kok bisa Wisnu itu ditaruh di selatan? Izin ini kan harusnya Wisnu harus dibangun di utara. Kan rumah yang abadi beliau itu Dewa Wisnu sebagai dewa pencipta dan pelindung alam semesta. Nawasanga. Kan sebenarnya Nawasanganya sebenarnya di utara Pak. Itu dulu dalam perspektif perizinan kan saya punya kewenangan juga untuk mengevaluasi kan Bapak. Nah, itu kita pertanyakan juga. Yang ini kencing uyut terus. Tapi Pak, mumpung Pak menyinggung itu Pak, kita pengen tahu Pak. Ternyata GWK bukan milik pemerintah provinsi Pak atau Bali ya? Iya, itu dalam proses bisnis berikutnya kan itu kan enggak tahu kita dulu haknya siapa, dulu yang terkenal itu pematung kita, kemudian Pak Made. Iya, kemudian mungkin dijual atau apa namanya itu kan haknya dia Pak. Nah, jadi kan disayangkan juga harusnya simbol-simbol ritual, simbol-simbol keagamaan kita ini kan supaya betul-betul lahir daripada hasil karya seni, karya budaya, cipta rasa dan karsa orang Bali yang berarti sudah dari awal mendunia. itu memang milik swasta Pak ya? Dari awal memang swasta. Memang swasta ya. Ya itu memang harus diketahui masyarakat bahwa itu dari awal milik swasta, bukan milik pemerintah daerah. Bukan, memang bukan. Jadi tanggapannya kan bahwa itu awalnya adalah milik pemerintah daerah, sekarang milik swasta. Ya aspirasi masyarakat kalau bisa luang nih bang, nak baling lah gitu. Supaya orang kita yang punya kan gitu logika. Iya, cara-cara berpikir masyarakat simpel Pak. Nggak salah juga kan. Kalau orang baling, iya nggak salah. Nggak salah juga. Kita sengaja mengundang investor Pak. Iya. Kita sengaja mengundang investor. Ini diskusi ini menarik Pak. Ada juga yang saya dengar kasus yang di Canggu Munggu itu Pak, beberapa tanah-tanah pemerintah yang disewakan kepada investor-investor besar yang notabene pemerintah tidak dapat apa-apa tapi investor ini menghasilkan sangat besar di situ. Ya itu pun kita sedang evaluasi Pak. Kalau bisa begini, ada pandangan perspektif analisa untuk kepentingan kegiatan yang ada di Bali ini. Kan Bali ini kan small island Pak, tapi termasuk seluruh dunia. Karena kehebatan ketermasuran Bali ini, banyak pebisnis, pemilik modal, pemilik uang besar itu melakukan investasi di Bali. Ini oleh pemerintah Provinsi Bali sedang evaluasi Pak. Kita harus bedakan mana tamu-tamu yang datang insidentil, dia datang berlibur, nginap di hotel, kita dapat PAR dan sebagainya. Kan normal, dapat keuntungan buat kita. Tapi tamu-tamu yang kemudian melakukan kegiatan bisnis di Bali, ini kan perlu kita evaluasi Pak. Setidak-tidaknya supaya kegiatan bisnisnya itu juga hadir untuk kepentingan masyarakat Bali dan pemerintah Bali. Bagi untung. Kan gitu ceritanya. Banyak sekarang Pak, investor-investor luar itu melakukan kegiatan di luar kegiatan hotel dan restoran, tapi kegiatan bisnis kondominium. Ini satu kondominium itu Pak, 6 miliar itu. Betul. Kurang lebih seharganya, contohnya Magnum. Dan itu transaksi dilakukan dengan mata uang yang sekarang kita kenal kripto. Nah itu Pak. Kripto itu transaksi di luar negeri Pak. Betul. Apa yang kita dapat? Di dunia maya Pak. Di dunia maya. Nah ini sedang kita evaluasi Pak. Pemerintah Provinsi Bali di bawah Bapak Gubernur sedang evaluasi tamu-tamu kita yang melakukan kegiatan-kegiatan bisnis ini supaya kita perdalam Pak. Izinnya kita perdalam, kemudian tempat usahanya, objek, asetnya kita perdalam. Jangan membangun di lahan sawah dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jangan kemudian menyewa tanah-tanah aset pemerintah Provinsi Bali dengan cara biasa. Kalau dia menyewa atau ada kerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali, kita kaji dalam perjanjiannya Pak. Jadi dalam bentuk bukan sewa lagi, harus buat perjanjian. Jadi pemerintah Provinsi Bali ada income, ada PAD Pak. Untuk siapa? Kan untuk masyarakat juga. Ini sedang kita lakukan dikaji evaluasi, Pak. Karena saya sering dengar yang Pak sampaikan itu Pak. Bahkan jual beli hotelnya, artinya objeknya ada di Bali, transaksinya di luar negeri Pak. Sehingga kita di Bali tidak merasakan atas dampak daripada keuntungan tersebut.
ada beberapa masyarakat kenapa tidak dikeluarkan pergub ya yang mengatur atas transaksi tersebut. Yang notabene notaris yang melakukan pemindahan hak atas lahan, atas bangunan, atas apapun kan ada salah satu syarat adalah transfer uang, bukti bayar, Pak. Nah, Pergub bisa jadi mengeluarkan, oh itu harus rekening bank yang memang ada di Bali atau di Indonesia. Mungkin itu obrolan-obrolan di Bali Banjar, Pak. Nah ini yang Pak sampaikan tadi itu banyak, Pak. Kita termasuk juga pelaku properti, ya tidak memungkiri itu, Pak. Transaksi kita ada di Bali, pembayaran ada di luar negeri. Bahkan tamu-tamu tur Cina yang main ke Bali ini, Pak, mereka sudah melunasi pembayarannya semua di Cina untuk mereka datang ke Bali. Dan mereka di Bali, ya mereka hanya belanja kaos-kaos biasa-biasa itu, Pak. Ya mudah-mudahan, Pak, Bali dengan pengawasan Bapak, dengan ditemukan hal-hal yang memang tidak patut dan tidak pantas dalam hukum, bisa dibenahi. Dan seperti yang Bapak sampaikan selalu tadi berkali-kali, ini untuk kebaikan siapa? Ya untuk kebaikan kita bersama. Dan Bali bukan hanya sekedar industri pariwisata, bukan sekedar pariwisata yang datang ke Bali yang kita mesti perhatikan. Tetapi ternyata Bali adalah hunian lokal yang memang banyak masyarakat lokal yang memang harus diperhatikan juga, Pak. Atas apa? Atas kenyamanannya. Atas apa? Atas keselamatannya. Atas apa? Atas kedamaian yang mereka rasakan di sini. Ini kita baru bicara dari satu aspek. Belum budaya, Pak. Belum ekonomi dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan menjadi lebih baik. Apa, Pak, harapan yang Bapak sampaikan atas temuan-temuan pansus yang memang saat ini membuat mata kita mendelik semua, Pak. Apa Pak harapkan, apa yang Pak mau sampaikan, dan apa yang mau Pak tuju finalnya itu yang pingin Pak rasakan. Baik, Pak. Apa yang disampaikan tadi itu kami juga pahami dan kami juga mengetahui seperti itu. Maka itu kemudian pemerintah Provinsi Bali terkait masalah yang Bapak sampaikan tadi itu sudah sekarang akan mengajukan perda, peraturan daerah yang mengatur juga tentang bagaimana kegiatan-kegiatan usaha orang asing yang menggunakan orang-orang lokal yang kemudian dikatakan sebagai nomini, itu juga sedang kita buatkan perda. Kemudian kegiatan-kegiatan transaksi bisnis yang mereka lakukan itu kalau bisa menggunakan cara-cara yang normal, melalui perbankan, melalui transaksi bisnis yang normal yang diakui oleh pemerintah kita, kan begitu. Maka itu kegiatan yang mereka lakukan dengan menggunakan cara-cara transaksi menggunakan kripto dan transaksi di luar negeri, itu tidak dipungkiri, maka itu pun juga akan kita evaluasi, Pak. Karena mereka itu menyewa tanah, kemudian mereka membuat bangunan villa, kondominium dan sebagainya itu sudah 30 tahun bahkan 50 tahun dia melakukan kegiatan bisnis besar di luar tanpa kita dapat untung apa. Maka itu sekarang mulai kita terbuka mata kita, Pak. Ini kan fenomena baru ini, jadi belum terlambat saya kira. Ini baru setelah kita melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi penegakan daripada perda-perda, tata ruang, aset dan kemudian perizinan, kita temui itu. Contohnya di Magnum, Pak. Itu kita temui. Yeah. Jadi kita evaluasi semua itu, Pak, untuk kepentingan menjaga Bali ke depan. Betul. Sip Bali, Pak. Karena Bali ini adalah memang hidup mati kita di Bali. Memang sebagai sumber penghasilan masyarakat Bali dan Bali yang kita banggakan. Betul. Dengan kehadiran budaya adiluhung, Pak, dari para resi, para leluhur kita. Maka itu dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 4, Pak, ada eko budaya namanya. Eko budaya ini betul-betul mengedepankan, menjaga Bali ini dari aspek budaya. Ada keseimbangan, Pak, antara pembangunan fisik dan kemudian pembangunan kebudayaan. Pembangunan kebudayaan ini pun sebetulnya hal yang sangat penting.
harus kita bangun terus budaya kita ini yang sudah warisan adiluhung dari leluhur kita, Pak. Kita kembangkan terus, kita jaga terus, Pak. Bagaimana ini kemudian supaya terus kita ini menjadi perhatian dunia, Pak. Karena ini kan konsep yang sudah memang ada sejak dulu, Pak. Jadi ajaran Bapak Bung Karno kita Trisakti, Pak. Berkepribadian dalam kebudayaan, Pak. Ini sebenarnya sudah membangun karakter Hindu Bali yang boleh dikatakan yang kita harus berbangga, Pak. Katanya kita ini kan termasuk ras yang unggul gitu ya, Pak. Maka itu kita harus bersyukur, kita harus banggakan karakter ini sudah terlahir, sudah ada sejak leluhur kita, Pak. Dan dari kacamata Bapak besar, Bapak bangsa kita ini, Pak, Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Bung Karno, Pak, sudah ada ajarannya, Pak. Iya, betul. Ini kan salah satunya Trisakti. Kita berdaulat bidang politik, kita mandiri, berdikari bidang ekonomi dan berkebudayaan. Ini sebenarnya luar biasa. Baik, Pak. Oke, Pak Made Sparte, terima kasih banyak. Dalam perkembangan zaman, tentu ada yang namanya populasi penduduk. Populasi penduduk akan melahirkan begitu banyak yang namanya inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas tumbuh terus, sehingga terjadi yang namanya masyarakat yang maju, masyarakat yang modern, masyarakat yang berkembang. Dan di zaman sekarang, sering dikatakan adalah masyarakat yang praktis. Dengan inovasi teknologi, inovasi pengetahuan, tentu diiringi dengan inovasi permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Salah satu bentuk permasalahan itu adalah berdampak kepada alam, berdampak kepada budaya, berdampak kepada warisan dan ajaran-ajaran. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga, kata beliau, menjaga atas warisan budaya ini, menjaga atas warisan sistem, adat, etika, dan tata krama. Pak Made, semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Matur sukses, Pak. Rahayu, terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, keren, Pak.